Karena di Jerman juga ada, tadi udah kita bahas, ada Laurin Uri, terus juga kalau di barisan belakang tuh ada Reno Munz ya. Timnas Indonesia ada Viva Mesde. Akhirnya di pekan lalu kan ketahuan ya akhirnya si Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang lawan timnas Indonesia di Viva Matchday Juni adalah Oman dan juga Mozambik. Sebenarnya kan Oman udah lama diketahui, cuma dari PSSI belum ada pernyataan ya. Akhirnya baru di minggu lalu, di hari Jumat diumumkan kalau di lawan timnas Indonesia adalah Oman dan Mozambik. Nih Oman dan Mozambik ini secara peringkat di atas timnas Indonesia dua-duanya. Oman di peringkat ke-79 dunia dan juga Mozambik di peringkat 101 dunia. Lu melihat ini apakah sudah tepat bagi timnas Indonesia dihadapkan dengan dua lawan ini jelang ya kita nggak usah lihat AFF lah, karena nanti pemain yang turun di FIFA Matchday pasti beda sama di AFF. Ini pasti ini persiapan untuk Piala Asia 2027. Apakah ini sebagai modal yang baik untuk laga Piala Asia nanti? Ya pasti tentu buat modal John Hetman juga itu, karena kan dia lagi mengenal para pemain ini kan, dan momentumnya juga jarang banget dia bisa latihan bareng, dan ini momentum John Hetman bisa ngelihat langsung JIJs dan skuad lainnya di pertandingan FIFA Matchday besok di lawan Oman dan Mozambik. Dan ya di situ dia bisa meramu strategi, dia pengennya apa, dia pengen gimana. Terus pasti kan tentu setiap pertandingan ada tantangan di pertandingannya kan, dan itu tantangan itu dia bisa nggak sih dia atasi. Kayak kemarin lawan Bulgaria dia ketemu back yang segitu barisnya, segitu rapihnya, nggak bisa tembus. Nah itu gimana caranya John Hetman bisa mecahin, misalnya ketemu tim itu juga ketika lawan Oman dan Mozambik, bisa nggak sih dia nyetak gol gitu. Kalau gue melihatnya ya semakin banyak jenis lawan yang dihadapi semakin bagus, karena John Hetman bisa tahu nih kalau ngelawan tim yang A pemainnya harus kayak gimana, lawan yang B lawannya gimana. Tapi kalau misalnya itu untuk persiapan Piala Asia kayaknya kejauhan gitu. Masih ada lagi nanti kan November ya. November masih ada FIFA Matchday, dan harusnya PSSI dari sekarang gerak cari lawan yang sesuai dengan karakter Jepang, karakter Qatar dan karakter Thailand gitu. Untuk mencari dua lawan di FIFA Matchday November. Nantinya itu akan jadi uji coba terakhir lah paling nggak, sebelum misalnya nanti Januari ada lagi mungkin. Ada uji coba tertutup ada uji biasanya. Coba tertutup biasanya. Nah, itu tapi kan FIFA Matchday itu harus dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan lawan lah. Jangan lagi PSSI nanti November bilangnya pengen nyari lawan yang bisa buat naikin ranking FIFA, jangan, udah kelewatan itu. Lebih baik cari yang persiapan Udah nggak perlu kayaknya. Udah nggak perlu. Mending persiapan buat Piala Asia, karena kan bisa lawan Korsel gitu. Misalnya pengen lawan Jepang ya cari lawan Korsel, bisa aja kan. Lawan Qatar ya bisa aja WA gitu. Karena kan bisa aja, atau sama kontestan Piala Asia, karena kan bisa aja misalnya di grup lain yang butuh lawan Asia Tenggara, kayak misalnya di grup Vietnam kan ada WA bisa lawan Indonesia, WA bisa ngintip kekuatan Asia Tenggara, Indonesia bisa ngintip kekuatan Asia Barat gitu. Korsel juga kan satu grup Vietnam. Korsel satu grup. Jadi ya bisa begitu juga, bisa Korea bisa ketemu WA gitu. Jadi gitu, lawannya nanti aja. Maksudnya kalau buat Piala Asia ya nanti dicari November. Kalau Oman Mozambik mungkin untuk perbendaharaan taktik aja, untuk oh ini ternyata tim gue kayak gini, ngadepin yang ini gini. Tapi kalau untuk Asia nanti cari lawan yang karakternya sesuai Jepang, sesuai Qatar gitu, sama Thailand. Di Thailand kita udah tahu lah. Tapi gue setuju sih sama Arung, udah nggak perlu lah PSSI buat nyari lawan buat naikin peringkat FIFA. Gue lebih setuju emang PSSI nyari lawan yang emang ada yang di atas peringkat Indonesia lah, supaya itu pilihan lawannya makin banyak. Terus John Hetman juga sebelum pertandingan Piala Asia atau Piala AFF nanti juga dia udah tahu harus nyiapin timnya gimana, strateginya gimana, kalau ketemu lawan ini gimana kayak gitu. Dan jelas udah lawannya Mozambik dan Oman. Kalau Oman mungkin udah familiar di telinga kita ya, dari 2007 tuh udah sering uji coba kita lawan Oman. Walaupun hasilnya kalah terus ya. Tapi ini mungkin untuk pertama kalinya timnas Indonesia ada peluang untuk menang ya di laga FIFA Matchday melawan Oman. Tapi Mozambik nih mungkin jadi negara yang asing bagi kita. Tapi kalau kita lihat kayaknya ada pemain top di Mozambik. Bisa diceritain nggak? Nah kalau di Mozambik nih bintangnya ada Reinildo Mandava, bek kirinya Sunderland, dan dia juga pernah di Atletico Madrid. Juga sama ini pemainnya Sporting Lisbon, Sporting FC, namanya Gini Katamo. Nggak tahu baca gimana. Gini Katamo ini umur 23 tahun, tapi udah 42 kali main buat Mozambik dan udah nyetak 15 gol. Umurnya 23, jadi
Dia juga main di salah satu 5 liga top Eropa ya. Iya, Liga Portugal termasuk top Eropa gak sih? 89 ya, pokoknya. Udah nggak 5 besar lagi ya? Iya, udah kali besar. Dan dia main di Sporting Lisbon yang salah satu klub papan atas di Portugal. Jadi langganan juara lah ya. langganan juara ya. Sayangannya Amorim ya. Yang kalah kan Klubnya Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Bruno Fernandes Luis gitu. Figo. Luis Figo. Jadi dia salah satu bintang dan ya itu tadi Geni Katamo sama Rinaldo Mandava. Dua pemain yang perlu diwaspadai nanti lawan Mozambik. Tapi di kita juga ada pemain-pemain yang harus diwaspadain sama Mozambik. Ada Jay Itses itu, pemain Sassuolo. Iya, nggak bakal. Pokoknya ada Kevin Dick. ya pokoknya Mozambik bukan negara-negara antah berantah banget lah. Iya. Apalagi peringkatnya di atas kita gitu. Jadi jangan sampai, kok ngapain sih lawannya Mozambik? Bener, negara apaan nih, negara apaan? Rankingnya di atas kita bos, 100. 101 ya, 122. Justru Mozambik yang harus nanya, Indonesia siapa nih gitu. Iya. Bukan kita yang nanya Mozambik siapa gitu. Walaupun kalau dilihat dari materi pemain ya kita oke lah ya. Kita oke. Tapi memang masalahnya di depan ini. Depan. Kalau belakang kayak Indonesia nggak ada masalah nih. Iya. Ya terbukti kan lawan Lebanon dulu, lawan coba terakhir lawan Bulgaria. Kayak nggak ada masalah di barisan belakang nih. Sampai kipernya juga bagus. Bahkan golnya Bulgaria penalti kan. Penalti. Sampai cara mainnya juga bagus. Bagus. Cuma memang minusnya di depan ini. Jadi tengahnya mungkin karena dua-duanya gelandang yang mungkin nalurinya bertahan kayak Kave Verdong kan sama Joey Pelupesi. Jadi dia nggak bisa ngebongkar dan ditambah lagi kan wingernya juga udah lama nggak main nih kayak Ragnar Oratmangun kan. Ragnar di Dender musim ini jarang main. Kalaupun main jadi starter paling cuma ya nggak sampai habis kan. Lebih banyak main sebagai pengganti. Terus juga di kanan siapa sih kemarin gue lupa nih. Kanan siapa? Kayaknya juga Kevin Dick. Bek kanan Kevin Dick. Bek kanan full wingback ya. Wingbacknya Kevin Dick. Karena wingback kirinya kan Nathan, wingback kanan Kevin Dick. Dan di depannya kan ada Ragnar tuh sama Jakob. Ole ya. Ole. Kanannya Ole. Jakob. Depannya Sananta lagi tuh. Iya. Depannya Sananta lagi dan hasilnya nggak optimal ya. Harapannya sih ya talent pool timnas nih digeber terus sama PSSI. Jadi PSSI juga nggak cuma cari pemain di Super League. Karena mungkin di Super League ya ada paling ya 3-5 pemain aja nih. Betul. Pemain-pemain yang mungkin bisa dipanggil ke timnas, tapi kan pemain diaspora itu lebih luas ya. Karena di Jerman juga ada, tadi udah kita bahas ada Laurin Uri. Terus juga kalau di barisan belakang tuh ada Reno Munz ya. Mantan pemainnya Leverkusen. Terus juga tadi di Islandia ada si Marcus Ellerson itu. Terus juga di beberapa negara sebenarnya ada kayak sebenarnya kan ada Milion Manhoef, ada Jan Madsen, cuma kayaknya udah nggak eligible kali. Jan Madsen kan baru 1 caps tuh di timnas Belanda senior ya. Cuma masalahnya mungkin dia mau nggak membela timnas Indonesia dan juga kayak caps di Belanda U23 itu udah banyak tuh. Makanya kenapa si Jero Riedewald juga nggak bisa main di timnas Indonesia karena sebenarnya kan Jero di senior baru 3 ya. Baru 3. Sebenarnya secara regulasi tuh dia masih bisa, cuma karena ternyata dia sudah mempunyai banyak caps tuh di timnas Belanda U21 ya kalau di Eropa namanya. Akhirnya ya nggak bisa dilanjutkan. Padahal kalau di Jairo tuh di tengah kita kelas banget kan, levelnya di atas Joey Pelupesi. Kita lihat Joey Pelupesi aja mes kan maksudnya. Dia orang kuat banget, bagus ada Jairo lebih gila lagi tuh. Sekarang Jairo di Sheffield ya, Sheffield United di Liga 2 Inggris. Dan apa degradasi ya si Sheffield? Enggak. Kayaknya masih di Liga 2 Inggris ya. Kayak Jairo ya salah satu pemain. Pokoknya harapannya ya PSSI bisa gencar lah mendatangkan pemain diaspora nanti jelang timnas Indonesia main di Piala Asia. Oke, terima kasih banyak ya. Pak Feby, Pak Arung, kita sudah membahas kans timnas Indonesia di Piala Asia. Harapannya bisa mencapai target ya. Bisa menembus babak perempat final. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, Oxeners, terima kasih banyak sudah bergabung selama sekitar 30 menit. Sampai jumpa di kick-off selanjutnya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.